Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan langkah kita menuju kepada majelis ilmu untuk kita mempelajari agama kita dalam rangka untuk diamalkan taqarruban ila Allah Azza wa Jalla, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengannya kita mendapatkan kebaikan yang banyak dan akan dimudahkan langkah kita menuju kepada al-jannah, menuju kepada surga Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Maka disebutkan pada para ulama bahwasanya kita menuntut ilmu sampai kita mengakhiri kehidupan kita, sampai meninggal. Karena ilmu itu dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu. Apalagi di masa-masa yang penuh dengan berbagai macam fitan, berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, wajib bagi kita untuk membentengi diri-diri kita dengan ilmu, dengan ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada kata saya telah belajar, telah cukup saya belajar, saya telah mempelajari ini dan itu dan itu cukup bagi saya. Nah, tidak seperti itu. Akan tetapi ilmu dibutuhkan terus sebagai bekal bagi kita semuanya, selain sebagai amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hal itu juga akan menyelamatkan diri kita insyaallah dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang hukum zaujain
hak-hak suami istri. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada bab yang baru yang dikhususkan untuk an-nisa, untuk para wanita. Bab tersebut adalah ghairatul nisa. Ghairah adalah kecemburuan. Kecemburuan seorang wanita atau kecemburuan yang muncul dari wanita atau para istri. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali haddatsana Ibnu Ulayya an Humayd an Anas qala kana Nabiyyu alaihi salatu wasalam inda ba'd nisa'ihi فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصفة فيها طعام فضربت التي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها يد الخادم فسقطت الصفة فانطلقت فجمع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصفة ويقول غارت أمكم ثم حبست الخادم حتى أتي بصفة من عند الذي هو في بيتها فدفع الصفة الصفيحة إلى التي كسرت صفاتها وأمسك المقصورة في بيت التي كسرت. Berkata Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala karena Nabi alaihi wasallam pada suatu hari Nabi alaihi wasallam berada di sisi sebagian dari istri-istri beliau atau salah seorang dari istri-istri beliau. Fa'asalat ihda ummahatil mu'minin. Ternyata di waktu itu, di waktu beliau sedang berada di tempat sebagian istri beliau, ternyata ada istri beliau yang lain yang mengirimkan bisaqatin fiha ta'am, mengirimkan sebuah piring yang terdapat makanan padanya. Nah, فضربت التي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها يد الخادم. Maka istri yang Nabi alaihi wasallam berada di rumah atau di tempatnya di rumahnya, maka istri tersebut memukul tangan al-khadim, tangan pembantunya. Ya, tangan pembantu yang mengirimkan atau membawakan sebuah piring berisi makanan untuk Nabi alaihi wasallam. Maka istri di mana dia tinggal, ia memukul yad al-khadim, tangan pelayan tersebut atau pembantu. Fasa-fasa as-saffah, sampai akhirnya jatuhlah piring tersebut tanpa dan pecah. Fajama'an Nabi alaihi wasallam ila as-saffah. Maka Nabi alaihi wasallam mengumpulkan pecahan-pecahan piring tersebut dan mengumpulkan makanan padanya yang ada di piring tersebut. Wa yaqulu gharat ummukum. Kemudian beliau bersabda, gharat ummukum, ibu kalian telah cemburu. Kemudian beliau menahan pembantunya tersebut hatta udiya bi saffatin min indillati huwa fi baitiha. Ditahan pembantu tersebut sampai didatangkan sebuah piring milik istri yang beliau ada di rumahnya supaya diganti. Pada saat saffa as-safihah, kemudian beliau memberikan piring yang masih utuh kepada istri yang dipecahkan piringnya tersebut. Wa amsaka al-maksura fi baitil ladzi kasara, dan beliau menahan
al-masturatin yang pecah tersebut di rumah yang dia memecahkan dirinya. Nah, Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis yang sahih. Nah, lihat bagaimana rumah tangga dari manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah SAW. Demikian pula dari ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, istri-istri Nabi SAW, yang mereka adalah wanita-wanita yang terbaik, istri dari Rasul yang terbaik pula. Lihat bagaimana ternyata ada semacam sesuatu yang menimpa rumah tangga beliau yang berupa beberapa permasalahan atau kerikil-kerikil di dalam kehidupan rumah tangga beliau. Nah, ya kejadiannya seperti ini, seperti yang dikisahkan. Yang negara kecemburuan istri Rasulullah SAW beliau terhadap istri yang lainnya ketika beliau sedang berada di tempatnya pada waktu gilirannya, ternyata beliau dikirimkan makanan oleh istri yang lain. Ya maka wanita tersebut cemburu dan akhirnya dengan kecemburuannya tersebut ia lalai dan lupa. Ia akhirnya memukul tangan dan pecahlah piring tersebut. Dan ternyata Nabi SAW dengan penuh kesabaran memahami akan kecemburuan istri beliau. Kemudian juga sendiri yang mengumpulkan pecahan kaca dan mengumpulkan makanan yang ada di dalamnya. Ini profil Rasulullah SAW, begitu sabarnya ia bersama istri-istri beliau. Ya sehingga barakallahu fikum demikianlah. Ya apalagi di dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki lebih dari satu istri sangat rawan sekali terjadi adanya kecemburuan yang seperti ini. Ya sehingga dibutuhkan profil seorang suami yang betul-betul dia bersabar dan dewasa. Ia menghadapi kecemburuan yang sangat mungkin muncul. Terlebih lagi muncul dari wanita-wanita sekarang ini yang jauh dari an-nubuwah, jauh dari ilmu dan amal. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, al-ghirah wal ghairah yang namanya kecemburuan dia mustaqab min taghayyur al-qalb wa hijan al-ghadab. Al-ghairah itu adalah mustaqab, kesahan dari taghayyur al-qalbi. Adanya taghayyur, perubahan di dalam kalbu. Wa hijan al-ghadab, dan bangkitnya kemarahan atau kemurkaan. Disebabkan masyarakat ini lebih ikhtisar dengan sebab keikutsertaan dia dalam perkara-perkara yang hal itu menjadi kekhususan bagi dirinya. Ternyata ada orang lain yang ikut menyertai di dalam sesuatu yang sebenarnya itu menjadi kekhususannya. Seperti tadi di atas kesemburan itu, karena pada waktu itu adalah giliran dari istri Nabi alaihissalam, istri Nabi alaihissalam. Ya ternyata ada orang lain yang ternyata istri beliau yang lain ingin menyertakan diri dalam bentuk memberikan makanan kepada Nabi alaihissalam sehingga timbul adanya kecemburuan. Wa syakku ma yakunu dzalika baina zawjayn. Maka yang kecemburuan yang paling dahsyat, yang paling syadid adalah kecemburuan yang terjadi antara suami dengan istri kama al-fat, sebagaimana disebutkan dalam al-fat. Nah, sehingga terkadang dengan sebab kecemburuan yang seperti ini, seorang suami timbul di antara kehidupan suami istri timbul perselisihan, percekcokan, pertikaian karena adanya kecemburuan. Bahkan terkadang timbul pertumpahan darah, ya permusuhan dan bahkan ya pembunuhan karena sebab kecemburuan yang terjadi antara suami dengan istri. Dan ini sering kita mendengar berita-berita yang ada
Nah, bagaimana seorang suami tega untuk membunuh istrinya, demikian pula seorang istri melukai ataupun melakukan kejahatan terhadap suaminya. Wal ghairah naw'an mahmudah wa madmumah. Kecemburuan itu ada dua, mahmudah wa madmumah. Kecemburuan yang terpuji dan yang kedua yang madmumah, yang tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Fal mahmudah, kecemburuan yang terpuji, ia allati la tatajawazu syara'. Adalah kecemburuan yang tidak sampai melampaui batas syariat ini. Yang tidak sampai melanggar syariat, melampaui batasan yang ditentukan oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Wa hadha an-naw' a'da'ul Islam yuhawiluna zahzahata an qulubin nas. Dan jenis inilah kecemburuan yang terpuji itu, jenis kecemburuan yang musuh-musuh Islam berusaha untuk menjauhkannya, menyingkirkannya, menghilangkannya dari hati-hati kaum muslimin. Li'annahum ya'lamuna ahammiyatal ghairah, karena mereka mengetahui akan pentingnya arti kecemburuan dalam makna yang terpuji atau dalam jenis yang terpuji. Wa annahu bi faqdil ghairah tahsul al-munkarat min al-ikhtilaf wa qillat al-adab wa tabarruz wal fasad. Dikarenakan dengan hilangnya kecemburuan, maka akan terjadi berbagai macam kemungkaran. Berbagai macam kemungkaran seperti al-ikhtilaf, adanya tercampur bauran antara laki-laki dengan wanita. Wa qillatul adab, dan jelek atau sedikit adabnya, atau jelek adabnya, kurang adabnya. Wa tabarruz, dan tabarruz, muncul atau keluarnya seorang wanita dengan berdandan di hadapan selain mahramnya, berhias. Wal fasad, dan muncul berbagai macam kerusakan. Nah, ini jenis kecemburuan yang terpuji, jenis kecemburuan yang tidak sampai melampaui batas syariat. Yakni seorang suami dia cemburu kepada istrinya, atau seorang istri dia cemburu kepada suaminya dalam batasan-batasan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jenis yang terpuji inilah yang musuh-musuh Islam berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin darinya, dari kecemburuan yang terpuji. Ya, bagaimana supaya suami mereka dihilangkan dari rasa cemburunya kepada istrinya dengan dari misalnya emansipasi wanita atau mengikuti era modern. Nah, sudah waktunya seorang wanita dia keluar layaknya seorang laki-laki. Dia bekerja sebagaimana laki-laki bekerja. Ya, dan bagaimana seorang perempuan ini dia menanggalkan ya auratnya atau menampakkan auratnya ya dengan menanggalkan jilbabnya misalnya, ya, dan berbagai macam perkara-perkara yang mengandung kerusakan, ya, sehingga membuat terjadinya berbagai macam kemungkaran dan kurangnya adab dari seorang wanita karena kurangnya rasa cemburu dari suaminya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kecemburuan yang seperti ini adalah kecemburuan yang terpuji yang harus dimiliki oleh para suami. Dia cemburu terhadap istrinya, ya, jangan sampai istrinya tersebut yang melakukan berbagai macam kemungkaran, dia melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga kecemburuan dalam rangka untuk menjaga istrinya supaya tidak terjatuh ke dalam kemungkaran, terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah kecemburuan yang mudah, kecemburuan yang terpuji. Nah, wal madmumah, dan kecemburuan yang tercela, ia allati tatajawwazu syar'a. Yang tercela adalah kecemburuan yang sampai melampaui batas syariat, sampai dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan dalil kecemburuan. Fa idza tajawaza syar'a fa hiya madmumah. Apabila kecemburuan itu sampai melampaui batasan syariat yang ditentukan oleh syariat Allah Azza wa Jalla, fa hiya madmumah, maka kecemburuan itu jadilah kecemburuan yang tercela. لأنها تؤدي بصاحبها إلى تهمة الآخر وخصوصا تهمة الزوج بزوجته. Dikarenakan dengan kecemburuan yang tercela tersebut akan membawa pelakunya ila tuhmatil akhar,
untuk menuduh orang lain, ya terkhusus tuduhan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, tuduhan-tuduhan yang tercela, yang menuduh istrinya dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah azza wa jalla berfirman, istanibu katsiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni itsmun. Allah azza wa jalla berfirman, istanibu katsiran min adh-dhann. Jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Wa fi sahihain min hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian dari melakukan prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah akdzabul hadits, ucapan yang paling dusta. Nah, ini adalah kecemburuan yang tercela kalau sampai membawa pelakunya untuk melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, di antaranya yakni su'udzan, berprasangka jelek, ya kepada saudaranya, ya terlebih seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semuanya untuk menjauhi dari berbagai macam prasangka-prasangka. Ya. Nah, dan ini barakallahu fikum di dalam kehidupan rumah tangga, ya yang seperti ini sering mungkin terjadi. Ya, bagaimana seorang suami dia curiga, memiliki prasangka yang jelek kepada istrinya. Disebabkan mungkin karena seorang atau istrinya tersebut dia misalnya menerima SMS ataupun telepon dari orang lain. Ya, padahal itu adalah SMS nyasar ataupun telepon yang tidak benar. Nah, wa kadzalika ghayratul mar'ah 'ala zawjiha mahmudah ma lam tatajawaz asy-syar'a. Demikian pula kecemburuan seorang istri terhadap suaminya adalah kecemburuan yang terpuji selama tidak melampaui batas syariat, selama tidak melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, boleh seorang istri dapat terpuji dia cemburu kepada suaminya, ya selama hal itu tidak sampai melampaui batas yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia cemburu karena Allah Azza wa Jalla. Nah, wa mimma tattali bihi al-mar'ah shiddat al-ghairah idza arada zawjuha an yatazawwaj 'alayha. Dan di antara tattali bihi al-mar'ah, kecemburuan yang menimpa seorang wanita adalah kecemburuan yang sangat. Idza arada zawjuha, apabila suaminya menginginkan untuk menikah lagi, untuk ta'addud atau untuk poligami. Nah, muncul kecemburuan, bahkan syiddat al-ghairah, kecemburuan yang sangat. Hatta innahu min shiddati ghairatiha 'ala zawjiha rubbama yu'addi biha ila an tartakiba ma harrama Allah 'alayha. Ya, sampai-sampai karena sangat cemburunya dia terhadap suaminya, terkadang sampai membawa dirinya untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ka'an tastahlima sihra min ajli an yakraha zawjuha barrataha aw la yaqaddim 'ala az-zawaj. Ya, seperti dia menggunakan sihir, ya supaya suaminya itu benci kepada mantunya, atau supaya suaminya itu tidak menikah lagi atau tidak melakukan poligami. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, perkara seperti ini yang terkadang sering menimpa
Ya, terkhusus para wanita dengan sebuah syariat Allah Azza wa Jalla, yakni perintah Allah Azza wa Jalla kepada mereka para suami, fankihu ma taba lakum minan nisa' masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Yakni nikahilah oleh kalian para suami istri-istri dalam jumlah 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika tidak mampu atau jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil kepada mereka, fawahidah, maka cukup satu saja. Nah, perkara yang seperti ini yang sering menjadi perbincangan di kalangan mereka para wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka terkadang melakukan berbagai upaya dari yang halus sampai yang kasar. Bahkan terkadang mereka sampai mengharamkan ta'addud poligami, ya dengan berdalil kepada Al-Quran pula, menampilkan berbagai macam syubhat-syubhat, menampilkan ayat-ayat yang ayat-ayat ini tidak pas ditempatkan pada tempatnya, yang memiliki kesimpulan bahwasanya haram sekarang ini bagi para laki-laki atau suami untuk melakukan ta'addud. Nah, atau demikian pula mereka menolak sebuah perkara yang Allah Azza wa Jalla perbolehkan bagi mereka para suami. Ya, sehingga jangan sampai kesimpulan kita sampai menjadikan kalian wahai para wanita untuk menolak syariat Allah Azza wa Jalla, untuk menghalalkan perkara yang Allah haramkan atau mengharamkan perkara yang Allah Azza wa Jalla halalkan. Nah, dan ketahuilah bahwasanya perkara yang seperti ini adalah perkara yang sudah Allah Azza wa Jalla takdirkan pada kehidupan kalian. Nah, dengan ketika kalian mendapatkan perkara ini, hendaknya kalian ridho dan bersabar dengan keadaan yang ada. Kalau memang sudah Allah Azza wa Jalla takdirkan, Allah Azza wa Jalla hendak memberikan kebaikan dan manfaat, ya maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Nah, demikian pula sebaliknya, ketika sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla pun tidak akan mentakdirkannya. Ya, dengan berbagai macam asbab yang ditakdirkan pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga tugas kalian para ummahat, zaujat, as-salihah, istri-istri yang salihah, para ummahat, ya untuk menerima dan tunduk terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kecintaan kalian kepada suami kalian adalah kecintaan karena Allah Azza wa Jalla, lillahi wa fillah, karena Allah dan juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kalian menjadi ahlu sunnah, ya di dalam perkara-perkara, di dalam sebagian perkara, tidak pada sebagian yang lain. Jangan sampai kalian menerima syariat Allah Azza wa Jalla dalam beberapa perkara, tetapi menolak yang beberapa yang lain. Berarti kalian memilih sesuatu dengan hawa nafsu kalian semuanya. Nah, dan memang kesimpulan yang seperti ini adalah kesimpulan yang wajar, yang tabi'i. Mau tidak mau memang adanya kesimpulan yang seperti ini. Bagaimana kesimpulan itu muncul pula pada ummahatul mukminin, pada istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga barakallahu fikum kebersamaan kalian bersama suami kalian, ya jangan sampai menghalangi suami kalian untuk melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau memang itu adalah kebaikan untuknya dan dia mampu untuk melakukan hal itu. Nah, karena memang Allah Azza wa Jalla adalah zat yang hakim, zat yang maha hakim, maha adil, dan syariatnya penuh dengan hikmah. Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu, tapi sesuatu itu adalah membawa kebaikan bagi diri kalian. Dan sebaliknya, bisa jadi kalian mencintai sesuatu, tetapi ternyata sesuatu itu berakibat fatal dan jelek bagi rumah tangga kalian. Nah,
Ya, sehingga berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi karena mereka menentang perkara yang seperti ini. Ya, berbagai macam perzinahan, perselingkuhan, ya zina di luar, ya mencari wanita-wanita yang lain di selain jalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya pun terjadi. Ya, nah, sehingga ketika mereka memiliki sebuah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW untuk sibar fitnah atau sibar ma'adzabun alim. Mereka akan dijumpa dengan fitnah dan mereka akan dijumpa dengan azab yang sangat pedih. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Al-Wadi'i Allah Ta'ala, kalau lagi merupakan faktor yang menyambar bagi para istri ketika suaminya hendak menikah lagi padahal dia mampu dan tidak ada kekhawatiran. Ya, karena yang menjadi penghalang yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu fa'in khiftum alla ta'dilu, adanya kekhawatiran. Adanya kekhawatiran tidak bisa berlaku adil. Kalau memang tidak ada kekhawatiran yang seperti itu dan dia memiliki ilmu, dia bertanggung jawab, ya, dan dia menyiapkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya maka itu adalah hak bagi seorang suami yang tidak boleh dihalangi oleh seorang istri. Seorang istri dia punya kewajiban ya untuk memenuhi hak suaminya, berbakti kepada suaminya. Ya, nah, dan insya Allah Ta'ala dengan kesabaran seorang istri dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan surga Allah Azza wa Jalla. Ya, karena tujuan dari pernikahan bukan hanya sekedar bersenang-senang dengan seorang istri, ya, tetapi juga memperbanyak keturunan yang Rasulullah SAW akan berbangga dengan keturunannya yang banyak di yaumul kiamat, di hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum, ya, sehingga sebab yang tidak diperbolehkan seorang itu untuk berpoligami ketika adanya kekhawatiran dia tidak bisa berlaku adil. Ya, berarti mereka orang-orang yang tidak ta'adil memang mereka masuk dalam ayat ini, minal khaifin, dari kalangan para penakut. Nah, minal khaifin, dari kalangan para penakut. Jadi takut tidak bisa berbuat adil. Fa'in khiftum khaif, jika kalian khawatir takut tidak bisa berlaku adil. Nah, dan kita termasuk al-khaifin, orang-orang yang penakut. Makanya para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya ketika ketemu seseorang berapa istrinya ditanyakan. Ya, kalau satu perlu nambah. Nah, tetapi yang seperti ini barakallahu fikum memiliki juga dan memiliki fadilah yang besar, juga memiliki tanggung jawab yang besar pula. Ya, sehingga seorang suami yang melangkah ke sini harus dipersiapkan ilmunya. Karena yang namanya ilmu menurut ahli sunnah wal jamaah, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu dijauhkan sebelum berucap dan sebelum beramal. Nah, ya karena memang di dalam praktek perkara yang seperti ini adalah praktek yang tidak mudah. Nah, dan juga dia harus mengetahui syariat Allah Azza wa Jalla bagaimana pembagian-pembagiannya. Nah, Allahumma. Ya, karena ketika seseorang dia tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya tersebut, maka dia akan diancam oleh Allah Azza wa Jalla dia datang nanti di yaumul kiamat dalam keadaan ini. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Ma'abdillah wajahnya, yang terkadang simbol itu ketika seorang suami ingin menikah lagi, sambil membawa dia untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, melakukan sihir, ya supaya suaminya benci kepada mantunya kalau dia sudah menikah, atau supaya suaminya itu tidak menikah lagi. Wasihru kufrun, sihir itu termasuk dari kekufuran. Kalau Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Allah Azza wa Jalla berfirman wattaba'u, dan mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh para syaitan ala mulki Sulaiman di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Dan di dalam mereka itu kafir, dan di dalam Nabi Sulaiman itu kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yang bernama Harut wa Marut sebagai fitnah bagi mereka. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya yakni Harut wa Marut tidaklah mengajarkan kepada seorang pun sampai dia mengatakan kami adalah fitnah bagi kalian, janganlah sampai kalian kufur. Fayata'allamuna minhuma, tetapi mereka tetap mempelajari dari keduanya man farquna bihi bainal mar'i wa zawji, mempelajari sesuatu yang sihir yang bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah, dan mereka tidaklah bisa memudaratkan dengan sihir tersebut kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sihir sesuatu yang akan memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sehingga sihir murni 100% adalah madarat dan tidak ada manfaat. Nah, karena termasuk dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah sesuatu yang 100% mudarat, atau ada mudarat, ada manfaat, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun sihir, maka murni semuanya adalah mudarat, tidak ada manfaat. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka telah mengetahui laman ishtarahu, sungguh orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan sihir, maka tidak ada bagian sedikit pun di negeri akhirat. Wala bisa masyarabihi anfusahum, maka sungguh jelek ketika mereka menjual diri mereka dengan sihir. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqu lamatubatu min 'indillahi khair. Seandainya mereka semua beriman dan bertakwa, niscaya sungguh mereka akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah kebaikan. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Nah, wa'adahu Nabi alaihi salatu wasallam min al-muhlikat wasyirkiyat. Yang tadi disebutkan dalam ayat ini bahwa sihir termasuk dari kekafiran. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Janganlah kalian kufur. Berarti ketika mempelajari sihir, berarti itu adalah amalan yang membuat dia kufur, membuat dia kafir kepada Allah, keluar dari agama Islam. Dan di perkara yang lainnya, Nabi SAW menganggap sihir termasuk dari perkara yang membinasakan, dan termasuk dari syirkiyat, termasuk dari perbuatan-perbuatan syirik. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Thawr bin Zaid al-Madani an Abi al-Ghayth an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat, jauhlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan wahai Rasulullah, wa ma hum, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Qala asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wasihru, sihir. Berarti sihir minal mubiqat, termasuk dari perkara yang membinasakan. Yang ketiga waqatlun nafsil allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah Azza wa Jalla haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ya, membunuh jiwa yang Allah Azza wa Jalla haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Apa di antara alasan yang benar? Di antaranya yakni seorang
yang telah menikah kemudian dia berzina dihukum dengan hukum rajam, atau anak binafsi al-qisas, seorang membunuh orang lain maka diqisas, atau seseorang yang al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan diri dari al-jamaah, para pemberontak, atau seseorang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Wa aklu riba, yang perkara berikutnya, yang keempat, aklu riba, memakan riba, memakan harta riba. Nah, muamalah riba yang seperti ini adalah perlu untuk kita mempelajarinya, terutama di masa-masa sekarang ini yang banyak sekali terkadang secara tidak sengaja atau tidak kita ketahui ilmunya, ternyata banyak muamalah kita terjatuh ke dalam muamalah ribawiyan. Nah, wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yawm al-zahfi, lari melarikan diri di hari pertempuran, kecuali dia melarikan diri untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Nah, waqatul muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, yang ketujuh, menuduh al-muhsanat, wanita-wanita yang baik-baik, yang menjaga kehormatan diri, dikenal sebagai wanita yang baik, mukminat, al-ghafilat, yang tidak pernah terbetik sama sekali untuk berbuat zina. Ya, ini seseorang ketika dia membunuh seorang wanita berzina, maka termasuk dari dosa besar, zina kabair, termasuk dari 7 perkara yang membinasakan. Nah, وقال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني كان أحمد بن مهران كان عبيد الله بن موسى كان إسرائيل عن ميسرة عن بن حبيب عن المنهل بن عمر عن قيس بن السكن الأسدي قال دخل عبد الله بن مسعود. Masuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ala imra'atin, atas seorang wanita, istrinya. Fara'a 'alaiha shirdan min al-humrah. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat 'alaiha, padanya ada shirdan min al-humrah. Ada semacam jimat berupa benang yang dikalungkan, yang diikat, atau perkara-perkara yang lain yang dianggap jimat sebagai tolak bala untuk al-humrah, menangkal atau mengobati dari al-humrah. Al-humrah adalah penyakit yang menimpa seseorang yang menjadikan merah di tempat tersebut. Faqata'ahu qat'an 'anifan. Maka Abdullah bin Mas'ud qata'ahu, memutus hirdan jimat tersebut, ya, secara anifan, secara keras. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan, inna ala Abdullah an syirki abniya. Sesungguhnya keluarga Abdullah ini dari Ibnu Mas'ud tidak putus kepada perbuatan syirik. Nah, maqala kana mimma hafidna min an-nabi alaihi wasallam inna ruqa wa sama'in wa tiwala syirkun. Maqala karena mimma hafidna min Nabi alaihi wasallam, dan menyatakan yang kami hafal dari Nabi alaihi wasallam adalah inna ruqa, sesungguhnya jambi-jambi yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, wa sama'in, tamimah, jimat-jimat, wa tiwala juga sesuatu yang atau pelet, ya, dalam bahasa kitanya itu pelet. Ya, sihir yang membuat orang wanita itu dicintai dengan sangat oleh suaminya. Maka ini termasuk dari syirkun, disyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal hadits hasan kama fi sahih al-Muslim. Nah, ini beliau membawakan panjang lebar tentang perkara ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan mendatang. Ya, pada permasalahan ini, kecemburuan yang sangat dari seorang wanita sampai dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai dia melakukan kekufuran.
Nah, dengan melakukan sihir atau meminta orang lain untuk menyihir yang suaminya tersebut, ini termasuk dari perkara yang menyatakan dan termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan sihir. Nah, dan ini mungkin sering terjadi di sana mungkin, dan juga di tempat kita di negeri Indonesia juga seperti itu. Ya, adanya ilmu-ilmu pengasihan, ilmu-ilmu pelet, bahkan dipromosikan, diiklankan di berbagai macam media, di televisi ataupun di koran-koran ataupun di majalah-majalah. Ya, na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.